Baik, selamat sore Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada sore hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan yang baik hari ini untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita memperingati Natal umum. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan dan kiranya kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera buat puji-pujian kita dan juga firman kita dengarkan pada sore hari ini. Ibadah akan dipimpin oleh Saudari Devi dan juga Saudara Steve pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Oke, ini kecil suaranya. Debusnya kecil suaranya. Kalau itu bagus. Ini agak kecil kalau mau dibuka supaya dia. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sore hari ini kita merayakan sebuah acara yang sungguh luar biasa, yaitu di mana kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Ada satu ayat dalam Alkitab, Yesaya 9 ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama ya. Yesaya 9 ayat yang ke-6. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Amin. Kiranya pada sore hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagai wujud terima kasih kita atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan, atas setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Kita akan menyanyikan pujian bersama-sama. Kiranya pujian ini mengingatkan kita bahwa Natal tidak hanya sekedar perayaan saja, tapi bagaimana kita memaknai Natal itu dan mengalami perubahan di dalamnya. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah yang menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Katakan karena kita Tuhan, karena kita yang menderita, karena kita disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Biarlah waktu terus berlalu, tapi kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari.
selamatkan dari hukuman kekal. Kiranya seperti pujian ini, kita memiliki harapan, kita memiliki iman yang luar biasa dalam Tuhan. Di sebelah kita ada lilin yang sudah disiapkan. Saya minta 7 orang untuk maju ke depan melakukan penyalaan lilin. Untuk lilin yang pertama, saya minta kesediaan Bapak Mayor Erwin Tampu-Bolon untuk menyalakan lilin yang pertama. Kemudian lilin yang kedua, saya minta kesediaan Ibu Tan Licu menyalakan lilin yang kedua. Kemudian untuk lilin ketiga, saya minta perwakilan dari Gerakan Pembawa Suluh, Saudari Sali. Kemudian lilin yang keempat akan dinyalakan oleh Saudara Edward. Lilin yang kelima akan dinyalakan oleh Bapak Freddy. Lilin yang keenam akan dinyalakan oleh Bapak Ucok. Kemudian lilin yang terakhir akan dinyalakan oleh Bapak Budi Hermawan. Saya persilahkan untuk bisa menyalakan lilinnya, kemudian akan dibagikan. Kita akan menyanyikan pujian yang mengantarkan kita untuk melakukan penyalaan lilin pada sore hari ini. Stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul berdiri, kita akan pujikan bersama-sama. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Kita bisa lihat lilin yang kita pegang. Kita ibaratkan bahwa lilin ini adalah harapan kita untuk tahun 2023. Biarlah iman kita terus menyala, terus berkobar untuk Tuhan kita. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Kita mau dengar suara Tuhan. The angel voices
Mari kita berdoa. Kami mensyukuri untuk kehidupan yang Kau beri sampai hari ini bagi kami Bapa. Kami bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kami boleh ada di hari Natal ini Tuhan. Walaupun kami tahu ada orang-orang yang kami kasihi yang sudah tidak bersama-sama dengan kami. Tapi kami pun tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang memperhatikan kami sampai hari ini. Dan itulah membuktikan tentang peristiwa Natal yang terjadi ribuan tahun yang lalu, di mana Tuhan datang untuk mempedulikan kami. Tuhan datang untuk mengangkat kami. Tuhan datang untuk menguatkan hidup kami menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini menjelang petang ini Bapa, karena kami boleh menyanyikan pujian Natal kami, lilin-lilin yang telah kami pasang yang membuktikan bahwa Engkau datang sebagai terang di tengah-tengah dunia ini, dan kami juga boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia ini Bapa. Kiranya biarlah dalam peristiwa Natal ini Bapa, kami semakin hari untuk memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan atas hidup kami, sehingga kami boleh berlaku bertindak dalam kehendak-kehendak Tuhan. Kami juga bersyukur kepada Tuhan karena Natal ini juga mengajarkan kepada kami tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang gak pernah berhenti atas hidup kami. Keajaiban-keajaiban Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan beri bagi kami. Dan sebab itu Tuhan, pada malam hari ini atau petang hari ini, biarlah Tuhan memberkati kami semuanya. Terimalah doa dan pujian penyembahan kami kepadamu Bapa. Dan kami berdoa kepada Tuhan, kiranya biarlah ibadah kami dari awal pada akhirnya diberkati Tuhan, sehingga setiap pujian firman menguatkan kami. Dan kami pulang seperti gembala-gembala yang pulang 2000 tahun lebih yang lalu. Pulang dengan sukacita, pulang dengan damai sejahtera karena mereka boleh menikmati dan merasakan makna dari Natal itu. Dan kami pun percaya hari ini pun bahwa pesan Natal itu akan menguatkan kami. Untuk kami hari ini pulang dari gereja ini, kami pulang dengan sukacita, dengan damai sejahtera, karena pengharapan dalam Tuhan yang tidak pernah mengecewakan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Berkatilah kami semua sudah hadir pada hari ini, dan juga memberkati dan memperlengkapi dalam urapan kuasa-Mu semua kami yang melayani-Mu, baik hamba-Mu yang kami firman-Mu. Biarlah semuanya diurapi oleh Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, Tuhan hantar mereka, boleh mereka tiba di tempat salah selamat. Dan kiranya Tuhan, biarlah kami semua bersatu hati bersama untuk menyembah mengagungkan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, terpujilah Tuhan. Kami serahkan, kami alaskan ibadah Natal umum pada sore hari 25 Desember 2022. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh yang Kudus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Bisa dimatikan lilinnya, lampunya bisa dinyalakan. Oke. Selamat malam semuanya. Untuk memulai pujian-pujian kita pada malam hari ini, kita akan bersukaria untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Pujian pertama kita akan menyanyikan mari kita sambut Sang Raja. Namanya
pujian Natal adalah kisah kasih. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Apa? Kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Tuhan bersama kita Immanuel. Bersukacitalah. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan bersama kita Immanuel. Tepuk tangan. Natal adalah Let's go. Oke. kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan bersama kita Immanuel. Tuhan bersama, Tuhan bersama, Tuhan bersama kita Immanuel. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, saya suka sekali melihat Bapak Ibu Saudara yang ada di sini. Itu kayaknya meniru Bapak Maya ya Pak? Ya Steve ya? Kalau memimpin Bapak Maya semangat sekali, ditiru sama anaknya. Iya, sebelum kita lanjutkan, masih kuat berdiri ya? Masih semangat? Sukacita Natal, amin? Amin. Sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, saya mau coba cek tepuk tangannya dulu ya. Kalau saya bilang, belum, tenang. Cek satu. Ya, coba kalau misalnya saya bilang, give me one, tepuk tangan sekali ya. Give me one, give me two, give me three, give me five. Oke, coba ya. Give me one, give me two, give me three, give me five. Give me 1,000. Oke. Kita menyanyi buat Tuhan. Kita mau bersama-sama.
belum ya? Kok Hendrik kenapa kok? Oh, olahraga ya, olahraga. Ada satu pujian lagi, satu pujian, tapi saya mau semuanya ini bertepuk tangan buat Tuhan. Kasih sukacita yang luar biasa buat Tuhan, amin. Pujiannya selanjutnya, tiba saatnya. Tiba saatnya kita menyiapkan hati kita. Kita mau fokus, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Mayor Evelyn. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan sebuah pujian yang mengantarkan kita untuk kita lebih fokus. Kita mau diam di hadirat Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku.
Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Sama-sama kita katakan. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kiranya kami mau menjadi bejana-Mu ya Tuhan. Kami siap dibentuk oleh dengan firman Tuhan. Kekuatan di jiwa. Kekuatan di jiwaku. Ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Kami siap merasakan kehadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita mau sama-sama katakan dengan suara kita paling keras untuk Tuhan kita. Mengiringku seumur hidupku, Kami mau masuk dalam rencana-Mu Tuhan. dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran dan kehendak kami Tuhan. Pikiranku, kehendakku, Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. ku serahkan padamu. Inilah harapan kami padamu Tuhan. Aku hanya di dalam-Mu,
kasih. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami menaikkan pujian syukur kami. Sebab Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kami. Engkau telah memelihara kami Bapa 359 hari yang lalu. Tidak ada kata yang lebih indah yang kami mau katakan terima kasih. Dan kembali Bapa, kami rindu dituntun oleh firman-Mu untuk kami menjalani hari-hari kami, mengakhiri tahun ini dan masuki tahun yang baru. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Engkau berkati kami semua Bapa. Engkau berkati hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan membuka pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas, pembacaan yang cukup panjang. Kalau enggak dibaca sepertinya enggak Natal gitu ya. Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal 2. Ayat pertama hingga ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Injil Lukas pasal 2. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud, yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan pada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita semua tahu bahwa 1 tahun itu 365 hari dan minggunya 52 minggu. Benar ya? Ya, betul ya. Nah, kalau betul, kalau kita menghitung berapa hari Bapak Ibu ibadah selama 52 minggu. Ada enggak yang hitung berapa hari? Kalau kita hitung rata-rata ya,
2 jam kita beribadah selama 52 minggu nggak absen ya. Berarti ada 104 jam kita ibadah. Kalau dibagi hari, selama 365 hari dan 52 minggu, kita hanya beribadah 4 hari. Ya, hanya 4 hari. Kalau dibagi 104 dibagi 24 jam. Hanya 4 hari kita ibadah buat Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, inilah keadaan kehidupan kita hari-hari ini. Di mana begitu banyak orang yang tidak mampu bersyukur untuk hari-hari yang dijalaninya. Kalau kita menghitung banyak waktu buat kita. Bukankah kadangkala kita bilang gak cukup waktu. Waduh, saya masih mau lembur, saya gak sempat untuk ibadah hari ini. Ya, karena ada pekerjaan. Masih banyak ya alasan untuk kita tidak beribadah. Padahal kalau kita hitung, hanya 4 hari dalam 1 tahun kita beribadah kepada Tuhan. Tapi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan masih anugerahkan kesempatan untuk kita memperingati Natal hari ini. Apapun prediksi orang-orang yang ada di sekeliling kita, bahkan mungkin ada di dunia ini, bahwa tahun 2023 tahun resesi dan mungkin tahun kegelapan katanya ya orang dunia. Tetapi jangan takut, saat kita berjalan dengan Tuhan maka semua pasti dalam kendalinya Tuhan. Jadi gak ada alasan untuk kita takut. Tapi bagian saudara dan saya kita harus selalu siap sedia, selalu berjaga ya. Karena segala sesuatu datang tiba-tiba. Gak pernah tahu gempa bumi tiba-tiba menggoncang Cianjur. Gak pernah tahu ya gunung Semeru tiba-tiba mengeluarkan lavanya. Semua datang tiba-tiba. Oleh sebab itu bagian kita berjaga. Berjaga dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Baik, kita berbicara tentang Natal. Natal berbicara tentang Yesus lahir. Benar ya? Yesus lahir ke dalam dunia. Natal berarti Yesus datang ke dalam dunia. Nah pertanyaannya, kenapa Yesus datang ke dalam dunia? Ada yang tahu kenapa Yesus datang dalam dunia? Ya? Menebus dosa manusia, lebih jelasnya di dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dosa yang menyebabkan kita terpisah dari Allah. Dan akhirnya kita mengalami kutuk, bukan? Manusia pertama diusir dari Taman Eden. Dibuang. Kemana? Ke bumi. Itulah sebabnya kita ada di bumi hari ini. Jadi apa yang ada di bumi? Ya kesusahan, penderitaan. Jadi jangan bilang kenapa saya susah. Kenapa selalu ada persoalan, kenapa selalu ada tantangan, kenapa susah hidup di dunia. Ya, dunia memang tempat pembuangan. Dan kita hidup bersama-sama dengan iblis yang juga dikutuk oleh Tuhan. Jadi jangan tanya kenapa susah di dunia. Tapi bukankah kita senang hidup di dunia? Senang ya? Coba sekarang kita disuruh tinggalkan dunia, meninggal, mau gak? Ada yang mau? Aduh jangan dulu Ibu Mayor, saya punya anak masih kecil. Ya. Jangan dulu Mayor, saya belum menikah. Tapi kita mengeluh tinggal di dunia. Ya. Nah hari ini kita mau belajar. Itulah yang menyebabkan kita tinggal di dunia karena ketidaktaatan kita. Bukankah firman Tuhan bilang perempuan harus bersusah payah melahirkan? Bagi kaum pria, kaum Adam harus berjerih lelah, harus menteskan keringat untuk memperoleh makan yang dia harus nikmati tiap hari. Jadi itu memang Tuhan sudah katakan pada kita sekalian. Dan ular pun gak ketinggalan. Yang tadinya dia berjalan tegap, dia harus merayap. Itulah konsekuensinya ketidaktaatan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Dan selama kurang lebih 700 tahun ya. Menurut nubuatan Nabi Mika ya. Dia hidup 700 tahun sebelum Yesus lahir ke dunia. Jadi sekian lamalah
Manusia tinggal di bumi. Manusia hidup di dalam dosa. Manusia hidup di dalam penderitaan. Tetapi kasih Allah tetap ada. Karena kita adalah ciptaan yang mulia. Sehingga Allah berinisiatif mendamaikan saudara dan saya. Dan itulah Natal yang kita lakukan hari ini. Allah berinisiatif memulihkan manusia dan Allah. Manusia dipulihkan, maksudnya diberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh kehidupan kekal. Baik, kita belajar ya tentang gembala-gembala tadi. Kalau kita membaca tentang gembala, maka kita belajar ya bahwa mulainya Yesus melakukan penyelamatan saudara dan saya itu dimulai dari palungan yang telah dikunjungi oleh para gembala. Mulainya dari palungan. Jadi jalan Kalvari, Kalvari adalah bahasa Latin ya. Kalau bahasa Aramnya Golgota, kalau di Alkitab ditulis tempat tengkorak ya. Jadi jalan Kalvari dimulai dari palungan ya. Dimulai dari palungan. Yesus sengsara di palungan. Dia berbaring di palungan. Dan itulah tandanya yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Nanti kalau kamu ke Bethlehem supaya tahu mana yang namanya Yesus ya, juru selamat, tandanya itu dia berbaring di palungan. Jadi tandanya dia berbaring di palungan. Apa yang ada di palungan? Ya, pernah saudara-saudara pergi ke kandang binatang? Pernah? Ya, palungan itu tempat makanan hewan. Ya, mau dia kerbau, mau dia sapi, mau dia kambing, mau dia domba, mau dia kuda, itu namanya palungan. Palungan, ya, di situ binatang-binatang hewan makan, tentu nggak bersih, bukan? Nggak bersih, ya. Air liurnya binatang-binatang menetes di situ sambil kunyah-kunyah, ya. Tapi Yesus dibaringkan di palungan, tempat yang kotor, tempat yang hina, dan di situ mulainya Yesus menyangkal dirinya menjadi manusia. Dia mau rela berbaring di tempat yang kotor, di palungan. Palungan melambangkan saudara dan saya, wadah tempat makanan binatang. Dan disitulah Yesus berbaring. Bukannya Allah tidak bisa menyiapkan tempat yang baik, karena 700 tahun yang lalu Tuhan sudah menyiapkan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia. Tapi itulah yang harus dijalani, jalan Kalvari, jalan penderitaan, jalan kesusahan. Yesus mulai bayi berbaring di palungan. Ada yang berbaring di palungan ini anak-anak remaja ini? Nggak ada ya. Paling nggak kita di box klinik sana, tahu di mana lah, kita masih bisa berbaring di tempat yang baik. Tapi Yesus berbaring di palungan. Palungan adalah tempat yang kotor dan hina. Dan itulah tanda bayi Yesus berbaring. Palungan adalah saudara dan saya. Kita adalah orang yang kotor, yang hina karena dosa. Tapi Yesus rela menjadi sama dengan manusia. Dia tidak mengenal dosa, tetapi dibuat berdosa oleh karena kasihnya kepada saudara dan saya. Supaya di dalam Dia kita akan dibenarkan oleh Allah. Kalau kita membaca dalam 2 Korintus pasal 5, apa yang dikatakan di situ, Brian? 2 Korintus pasal 5. Ayatnya yang ke-21, Brian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Itulah kehadiran Tuhan di palungan yang kotor.
Jalan Kalvari tidak sampai dibaringkan dalam palungan. Yesus lebih lagi menjalani penghinaan. Yesus lagi menjalani kesengsaraan. Harus sampai di kayu salib, bukan? Zaman itu dan bahkan sampai hari ini kalau orang Yahudi nggak suka ya lihat salib, karena salib itu lambang kesengsaraan, lambang penderitaan. Orang jahat disalib ya, hidup-hidup sampai mati baru diturunkan, dan itulah yang Yesus lakukan buat saudara dan saya. Dia disalib, dipajang di tengah kota, dilihat oleh semua orang, itu rajanya orang Yahudi ya. Penghinaan. Dan itu dilakukan karena dia mau menebus saudara dan saya. Penebusan yang dilakukan oleh Yesus adalah merupakan penghinaan bagi hidupnya sebagai anak Allah. Tapi dibuatnya, dilakukannya. Dia rela melakukan itu. Dan darah tercurah di salib. Menyucikan palungan tadi, menyucikan saudara dan saya, dan akhirnya menjadi bejana kekudusan di dalam Kristus. Palungan yang kotor menjadi bejana yang telah disucikan di dalam Kristus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau tadi pagi Mayor sudah banyak menjelaskan tentang bejana, ya, ada model-modelnya yang bagaimana, ya. Saya renungkan, kayaknya nggak perlu segala model, ya. Tapi bagaimana bejana itu berguna, bisa dipergunakan, bisa dipakai, dan harus bersih, ya. Kalau kita ibu-ibu, kalau mau masak, nggak mungkin mau pakai panci atau wajan yang kotor, ya, yang sudah penuh segala macam sampah-sampah, lalu kita pakai masak, nggak mungkin kan? Kalau kita haus kemudian di depan kita hanya 2 bejana, hanya 2 gelas atau cangkir, ya. Yang satu mungkin dari keramik, ya, atau dia dari yang mahal tetapi kotor. Yang satu ini plastik. Pasti kita pilih yang bersih, bukan? Kalau saudara dan saya yang berdosa, yang tidak layak ini tahu pilih mana yang bersih, mana yang baik, mana yang bagus, mana yang pantas. Apalagi Allah, dia sanggup memilih saudara dan saya menjadi bejana kekudusan, dipakai dimanapun saudara berada. Bejana itu di setiap rumah kita ada. Bejana wadah di kantor-kantor kita ada, dimanapun ya ada. Dan itu saudara dan saya ditempatkan di tempat itu, ya. Kalau kita baca sebagai ayat di pendukung di dalam tema Natal ini, di dalam 2 Timotius pasal 2, ya. 2 Timotius pasal 2 dikatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara telah dibersihkan, dikuduskan, yang tadinya palungan yang kotor, sekarang menjadi bejana yang bersih di dalam Tuhan. Maka kita tidak senang hanya dipajang jadi hiasan, tapi biarlah kita menjadi berguna, dapat dipakai. Kalau tadi Mayor bilang bisa diisi segala macam, ya, di bejana itu. Tapi tentu isinya yang baik, bukan? Dan kemudian kita akan belajar dari bejana kehidupan para gembala yang menjadi bacaan kita tadi. Kenapa para gembala dipilih, ya, sebagai kaum pertama yang menerima kabar sukacita itu? Kita tahu bahwa para gembala adalah orang-orang yang tidak terhitung dan tidak terpandang, orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang tidak berpendidikan. Mereka ada di padang belantara menjaga kawanan domba mereka. Tapi kenapa Tuhan pilih? Melalui malaikat Tuhan dia datang memberitakan kesukaan besar bagi seluruh dunia, seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Kenapa para gembala?
Ini memberikan pelajaran bagi saudara dan saya bahwa Yesus lahir ke dunia. Yesus datang ke dunia. Dia tidak pilih siapa kita. Siapapun kita yang mau menyediakan bejana kita untuk dibersihkan, maka kita adalah orang yang layak dipilih untuk berita ini. Dan itulah yang dialami oleh para gembala. Mereka tadi bejana yang tidak berguna. Tetapi saat malaikat datang, kita melihat bagaimana respon mereka terima berita sukacita itu. Mereka tidak santai-santai saja. Tapi kalau kita melihat kehidupan para gembala, saat mereka menerima berita sukacita itu, ya, pada ayatnya yang ke-15 kita melihat, dan itu menjadi pelajaran buat kita. Kenapa para gembala, orang yang tidak layak menurut dunia, tetapi di hadapan Tuhan mereka lah yang layak menerima berkat sukacita itu. Pelajaran apa yang kita dapatkan? Yang pertama, ya, pada ayat ke-15 dikatakan bagian B, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Yang pertama, pelajaran bejana dari para gembala. Mereka hidup kompak, ya. Mereka hidup kompak, ada kekompakan, ya. Di dalam kekompakan ada orang akur, ada damai, ada rukun, ada seia sekata. Dan inilah yang menyebabkan mereka, ya, ingin cepat-cepat pergi ke Betlehem melihat. Kalau orang gak kompak pasti banyak alasannya, ya. Aku gak pergilah, ini kan dingin, suasananya lagi malam, lagi bete, gitu ya. Saya jaga domba aja lah, saya gak mau ikut, ya. Itu kalau mereka gak kompak. Tetapi karena mereka kompak, ya, mereka akur, mereka damai, mereka rukun, mereka seia sekata melakukan hal yang benar, ya. Maka pada ayatnya yang ke-15 tadi katakan, mari kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mereka bersama-sama pergi. Dan mereka melihat apa yang terjadi. Sesuai apa yang diberitakan oleh malaikat kepada mereka. Saudaraku, kekompakan dibutuhkan di mana-mana. Dalam rumah tangga, suami istri perlu kompak, ya, tapi bukan untuk bunuh orang, ya. Bukan untuk nembak orang, bukan, ya. Tapi kompak untuk mencari Tuhan. Seperti para gembala. Mereka pergi cari Tuhan, juru selamat. Mereka pergi melihat. Ini yang perlu dalam kehidupan kita menghadapi 2023 keadaan yang sulit. Kalau kita kompak, rukun, suami, istri, anak mantu, mertua, cucu, ya, kita akan sanggup menghadapi tahun 2023. Jadi kalau belum kompak hari ini, ya, belum akur, belum rukun, bertobat Bapak, bertobat ibu-ibu, anak-anak, mantu, cucu, mertua, ya. Bertobat, jangan cerewet, ya. Kita bertobat, kita tinggalkan itu. Tapi kita mau hidup kompak, kita mau hidup rukun bersama-sama memberitakan Injil seperti yang dilakukan oleh para gembala. Dikatakan pada ayatnya yang ke-17, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Mereka pergi memberitahukan kepada orang-orang yang mereka jumpai. Karena mereka kompak dan mereka banyak memberitakan tentang kelahiran Kristus, maka dikatakan ayat 18, dan semua orang mendengarnya heran, bengong. Masa sih para gembala yang hanya tinggal di padang belantara tiba-tiba mampu memberitakan Injil, tiba-tiba memberitakan bahwa ada juru selamat yang lahir.
Saudaraku, inilah yang terjadi saat kita hidup kompak, rukun, damai, seia sekata, melakukan hal yang positif, yang baik dalam rumah tangga kita. Orang akan bengong, terpesona melihat rumah tangga. Waduh, rumah tangga ini sangat rukun. Rumah tangga ini harmonis, ya. Lihat kemarin di dalam grup panitia Natal, ya. Ada rumah tangga yang harmonis, ya. Luar biasa. Tentu kita akan senang melihat. Kita akan terpesona melihat betapa indah jika rumah tangga kita rukun satu dengan yang lain. Dan tidak berarti nggak ada berkat yang kita terima, ya. Kalau kita baca Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Pada saat ada keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, mulai dari sekolah minggu, GPS, PKW, sampai orang dewasa yang rukun bersama-sama melakukan pelayanan, maka Tuhan yang akan perintahkan berkat. Jadi inilah pelajaran penting bagi kehidupan saudara dan saya. Dari bejana para gembala yang telah dikuduskan oleh Tuhan, mereka telah menjadi berkat bagi setiap orang di mana mereka jumpai memberitakan Injil. Apalagi hasil orang-orang yang kompak, orang-orang yang rukun, ya. Mereka akan selalu hidup sukacita, bukan? Ya, itu yang terjadi bagi gembala-gembala. Dikatakan pada ayatnya yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Orang yang kompak, yang rukun, ya, yang damai, pasti penuh dengan sukacita. Senang ya kalau di rumah sukacita? Senang gak? Senang kalau satu tidur ke sebelah tembok sana, satu wajahnya ke tembok sebelah, bisa? Enak gak? Pasti bangun pagi mukanya panjang seperti mukanya kuda panjang, ya. Karena gak ada sukacita. Tapi orang-orang yang hidup kompak, rukun, damai dalam keluarga, seia sekata untuk melakukan hal yang baik, hal yang benar, menjadi saksi Tuhan, maka mereka melimpah dengan sukacita. Kiranya Tuhan akan menolong kita. Satu saja, hidup kompak, karena di dalamnya ada kerukunan, ada damai, ya, ada seia sekata. Maka hasilnya hidup kita, rumah tangga kita, di tempat pekerjaan, kita mampu menjadi bejana yang berguna, bejana yang menjadi berkat, ya, yang dapat dipakai karena di dalamnya terjadi kebersihan, ya. Karena bejana kita bersih, dalam pekerjaan kita melakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Dalam rumah tangga kita, sebagai suami kita lakukan tanggung jawab kita. Sebagai istri kita lakukan tanggung jawab kita menjadi bejana dalam rumah tangga kita. Sebagai anak-anak, anak mantu lakukan. Engkau dipilih Tuhan, bukan kebetulan kau ada dalam rumah tanggamu. Tapi itulah pemilihan Tuhan. Itulah yang layak engkau terima untuk menjadi bejana. Dan kita memberitakan Injil. Sehingga ada banyak orang yang heran. Ada banyak orang terpesona tentang Kristus yang menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga dunia akan melihat bahwa benar Kristus adalah Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kita. Saat kita hidup kompak, maka kita akan menjadi orang yang kuat, ya. Orang yang mampu menjalani tantangan hidup di tahun 2023. Menghadapi kesusahan, menghadapi persoalan apapun. Saat ada orang-orang yang rukun, yang damai, yang seia sekata, maka kita akan penuh dengan sukacita menghadapi hari-hari. Walaupun sakit gigi tetap bisa tersenyum. Walaupun dompet kosong tetap memuji Tuhan, ya. Walaupun usaha mungkin dalam kekurangan, tetap puji Tuhan, ya. Tetap bersyukur. Karena ada berkat yang Tuhan akan perintahkan tercurah dalam kehidupan saudara dan saya. Dan akhirnya kita belajar dari Musa, Harun dan Hur. Mereka saling topang-menopang saat mereka berperang menghadapi orang Amalek. Dan mereka mengalami kemenangan. Karena ada topang-menopang.
mereka kompak satu dengan yang lain, maka mereka menjadi orang-orang yang menang. Kiranya Tuhan berkati kita. Tuhan akan menolong kita menjalani hari-hari kita seminggu ini dan akan menghadapi hari yang baru di tahun yang baru, tahun 2023. Tuhan berkati kita. Kita menyanyikan tadi pujian mengiringmu seumur hidupku. Mayor akan mengiring kita dalam suasana doa, berdoa secara pribadi hari ini. Ada pergumulan-pergumulan, tapi kita tetap mau katakan tantangan persoalan tidak menghalangi untuk kita mengiring Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Melihat pelayanan yang ada di hadapan kita, saudara-saudara sekalian, ada sebuah kerinduan besar yang ingin kita lakukan dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya belajar dari semua perjalanan hidup menjalani 4 tahun di tempat ini, saudara-saudara sekalian, dalam doa dan harapan selalu bagaimana gereja ini menjadi gereja yang semakin bertumbuh dalam Tuhan. Tidak besar, tidak terlalu istimewa mungkin di pandangan orang, tetapi kita akan melakukan supaya orang melihat heran tempat ini. Karena apa? Karena ada semua umat-umat Tuhan di tempat ini hidup dalam sebuah kesatuan. Pekerjaan-pekerjaan besar untuk semua gereja yang kita ingin lakukan di tahun depan. Mari saudara-saudara sekalian, kiranya Natal tahun ini memberikan kita sebuah pemahaman penting untuk kita seia sekata sebagai opsir setempat, sebagai jemaat, semua saudara-saudaraku yang hadir hari ini. Kiranya bejana kehidupan kita menjadi bejana yang terus boleh mencerminkan tentang kehidupan Kristus, sehingga ada banyak orang-orang yang mau datang bertemu dengan Tuhan lewat tempat ini. Kiranya kesatuan hati seperti doa Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga. Kiranya biarlah semua orang-orang itu menjadi satu. Dan itulah kerinduan saudara dan saya. Kita menyanyikan pujian ini saudara-saudara sekalian. Dan kita mau berdoa masing-masing kepada Tuhan. Pergunakanlah wadah tempat di mana kita duduk, di mana kita ada pada hari ini, untuk kita mau menaikkan doa-doa kita, untuk hidup pribadi kita, untuk hidup pelayanan kita, rumah tangga, anak-anak, anak mantu, cucu, suami, istri kita, pekerjaan-pekerjaan kita. Kiranya ingatlah di mana kita ada, tempat yang Tuhan siapkan bagi kita untuk memberitakan Injil Tuhan, sehingga ada banyak orang yang dipercaya kepada Tuhan. Mengiringmu Tuhan seumur hidupku, menjadi doa dan harapan kita kepada Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan.
Kekuatan-kekuatan kita hanya dalam Tuhan. Katakan sama-sama, kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ketenangan batinku. Ambil waktu untuk kita berdoa hari ini, saudara sekalian. Membawa setiap rencana hidup kita, saudaraku. Untuk pelayanan, untuk hidup pribadi, keluarga kita, pekerjaan-pekerjaan kita. Tersungkur di kakimu, rasakan hadiratmu. Tanganku takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Kehadiranmu, kehendakmu, serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Bapa. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Mari masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. 1-2 menit sampaikanlah isi hatimu kepada Tuhan. Kiranya Natal tahun ini akan membuat saudara dan saya hidup dalam bejana, karena kita telah dilayakkan oleh Tuhan. Dan hiduplah untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, bukan teguh Tuhan, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejana. Mari kita berdiri saudara sekalian. Katakan kepada Tuhan dengan tanganmu ke atas, mengiringmu Tuhan aku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, benakku, kehendakku, ku serahkan padamu.
kasih Tuhan. Komitmen kami bersama kami mau mengiring Tuhan Amin. dalam setiap hal yang kami boleh jalani. Yes. Kami tahu tidak mudah, tapi bersama dengan Tuhan Amin. ada kekuatan-kekuatan baru yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih untuk semuanya. Kiranya firman-Mu memberkati kami hari ini, menguatkan kami pulang dengan sukacita. Terima kasih bagi hamba-Mu, mayornya tamu sudah melayani firman, diberkati dan terus diurapi oleh Tuhan. Semua yang sudah mengambil bagian pada hari ini pun semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami lanjutkan ibadah kami pada hari ini. Biarlah tetap dipimpin dan disertai oleh Roh Tuhan. Nah, doa kami pula Tuhan, sehingga kami pulang dengan sukacita pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati, silakan dulu saudara-saudara sekalian kita lanjutkan ibadah kita ya. Masih ada lagi acara yang seru, masih ada door prize. Saudara jangan pulang dulu ya. Tapi kasih persembahan dulu nih. Ya, persembahan dulu baru kita nanti ada door prize-nya. Iya. Bukan. Tiba saatnya kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang diberitakan pada malam hari ini tidak hanya ada di pikiran kita pada malam hari ini, tapi akan menjadi harapan kita di tahun 2023. Dan kita mengamini semua harapan kita, mengamini setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan persiapkan persembahan kita. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan menyanyikan dari buku nyanyian Belasmatan nomor 399. Para dengan kolekte dipersilahkan. Kita berdiri bersama-sama, kita akan satu dalam surga. Syukur kepada Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Tengah-tengah acara ibadah dari pertama sampai pada akhirnya pada malam. Teristimewa kami bersyukur dengan pemberitaan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Sudah memberikan satu berkat besar di dalam kehidupan kami sekalian. Berkat-Mu Engkau kembalikan di dalam kehidupan Ibu Mayor Tampu Bolon, dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya, dalam tanggung jawabnya,
untuk mengembalakan sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan, berkat-Mu menyertai bagi kami sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami juga mau serahkan persembahan yang kami boleh berikan untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Tuhan, Kau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi dengan sukacita. Bagi kami yang mungkin belum berkesempatan untuk memberi, namun kami percaya berkat Tuhan pun Engkau curahkan atas kami semua. Dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, kiranya pertolongan daripada Allah Bapa akan senantiasa boleh kami alami dalam hidup ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga mau serahkan seluruh panitia yang sudah menyelenggarakan pelayanan Tuhan lewat perayaan Natal di tempat ini. Kiranya Allah memakai mereka semua yang sudah dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, pada malam hari ini kami serahkan akan kami semua yang sudah hadir malam ini di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan persembahan hidup-Mu untuk dikorbankan karena dosa-dosa kami, Tuhan, kami bersyukur. Kami mungkin tidak dapat memberi persembahan seperti yang Tuhan nantikan dalam hidup kami, namun Engkau terima persembahan ini untuk kemuliaan Tuhan. Berkat-Mu menyertai bagi pelayanan Tuhan selanjutnya di Korps 2 Surabaya, mulai dari opsi pimpinan, para pengerja OS dan seluruh jemaat Tuhan yang ada. Biar kami boleh bergandengan tangan untuk memajukan pelayanan-Mu di tempat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan, campur tangan Tuhan boleh kami rasakan di dalam setiap pelayanan dan tanggung jawab kami masing-masing yang terpanggil untuk melayani-Mu di tempat ini. Mulai dari orang dewasa, orang muda, sekolah minggu, Tuhan berkati, Tuhan pakai kami semua untuk saling bergandengan tangan untuk memajukan pelayanan-Mu di tempat ini. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru, Tuhan perlabakan jiwa-jiwa untuk memenuhi pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Oleh sebab itu Tuhan, kalau kami berdoa bagi kami semua yang hadir pada malam hari ini, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak berkesempatan hadir karena usia, karena keadaan sakit. Tuhan lawat mereka, Tuhan beri penghiburan, kekuatan, dan teristimewa Tuhan. Engkau menjamah dengan tangan Tuhan yang penuh kasih. Kuasa kesembuhan akan Tuhan nyatakan atas mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak berkesempatan hadir karena mungkin jarak jauh dari tempat ini. Tuhan, Kau kenal siapa-siapa mereka, kami tidak sebut satu persatu, namun kami serahkan kehidupan, kerjaan, usaha, rumah tangga mereka di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk kesempatan ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh memperingati hari kelahiran-Mu. Biarlah Tuhan yang sudah lahir di kandang, Tuhan juga akan lahir di hati kami semua. Tuhan baru hidup kami, layakkan kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang berarti, yang dipakai Tuhan bagi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak hal yang ingin kami pohonkan kepadamu. Tapi lebih daripada itu Tuhan, Engkau mengampuni kami dari segala kekurangan kelemahan kami. Terimalah doa ini dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk Ibu Mayor Selamat. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, pada malam hari ini ada hal yang luar biasa karena pada malam hari ini kita ada door prize. Jadi jangan pulang dulu, Bapak Ibu sekalian, disiapkan nomor tadi yang sudah dibagikan, bisa dicari dari sekarang. Sambil door prize-nya akan disiapkan, kita akan mendengarkan sepatah dua kata dari Ketua Panitia. Saya persilakan. Selamat malam Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Selamat hari Natal. Saya atas nama Panitia Natal 2022 mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus
yang kita peringati kelahirannya pada hari ini, karena dialah kami para panitia boleh punya kerjasama yang baik, punya kesempatan untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan ini, dan Tuhan sendiri yang sudah melengkapi semuanya. Kami juga berterima kasih kepada Auxil Pemimpin, Bapak Ibu Mayor, yang sudah memberikan nasihat, pengarahan, dan dukungan doanya buat kami. Bapak Yupito sebagai Sersan Mayor Korps, kami ucapkan terima kasih. Pemikiran-pemikiran Pak Yupito yang juga membantu kami untuk mengatasi segala hal-hal yang kiranya kurang pas dalam persiapan. Juga untuk seluruh jemaat, untuk segala ragam kontribusi yang telah diberikan untuk persiapan Natal, pelaksanaan Natal ini bisa berjalan dengan baik. Untuk setiap donatur yang juga memberikan sumbangannya buat kegiatan aksi sosial Natal, kami juga mengucapkan terima kasih. Terlebih juga secara pribadi saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus ya, karena anugerahnya saya bisa berdiri di tempat ini. Sempat saya ingin melepaskan tugas saya sebagai ketua pada tanggal 4 November itu saat ayah saya berpulang. Ya, saya sudah tidak punya antusiasme, saya tidak punya gairah untuk bisa melanjutkan pekerjaan ini. Sama sekali saya sudah rendah semangat saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus itu mau repot-repot mikirin saya. Mau repot-repot mikirin kita semua dengan Dia datang ke dunia ini. Dan Dia yang juga meneguhkan saya kembali untuk menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Untuk menyelesaikan apa yang Dia percayakan. Puji syukur kepada Tuhan. Itu boleh menjadi berkat buat kita. Bahwa saat Natal ini, Bapak Ibu, Tuhan itu repot mikirin kita. Cuman kita tujuannya. Oleh karena itu biarlah kita boleh mengisi kehidupan kita untuk hidup memuliakan Tuhan seperti apa yang telah disampaikan oleh hamba-Nya dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Tes. Sudah siapkan nomornya? Sudah siap nomornya? Oke, kita mau ambil hadiah yang terkecil dulu. Saya minta kesediaan Bapak Mayor untuk mengambil 5 nomor. Oke, siapkan yang ini, 5. Please yang gede, please. Oke. Ambil 5 nomor Pak, buat 5 hadiah. Devi siapkan hadiahnya 5. Saya nomor saya dulu. Enggak ya? Bebas ya? Bebas. 1, 2, 3, 4, 5 persis. Oke, 5. Thank you. Aku 14. Oke, sudah siap hadiahnya 5, Devi? Oke. Ya, siap? Siap. Nomor 044. Yeay, siapa? 044. Woi, Kellen, ayo maju. Silakan. Terus saya panggil yang selanjutnya ya. Oke. Selanjutnya 088. Wah. Ya, segera maju 088. 088. Oke, silakan Devi. Terima kasih. Oh, foto-foto. Buat dokumen aja. Oke, terima kasih. 088 sudah ya. Sekarang 035. Wah. 035. Yeay. 035. Wize. Apa? Oh. 035. Oh iya benar, terima kasih. Sekarang 025. 025. Oke. Itu ada. Oh iya. Terima kasih. Sekarang selanjutnya. Belakangnya kok 55 semua ya? 045. 045. Ayo 045. Silakan maju. 045 Rio. Oh,
bukan. Oh, Grady. Oke, thank you. Nah, anu tadi tempatnya, door prize tempatnya mengambil hadiah. Oke, sekarang saya minta kesediaan Ibu Mayur untuk ambil 5. Terserah Bu, 5. Tempat terpas di bawah. Yang bagus. Oke, terima kasih. Oke, sudah di tangan saya ada 5 nomor lagi. Nomornya adalah 092. 092. Yeay, siapa? Oke, 092. Oke, silakan hadiahnya. Terima kasih. Nomor selanjutnya 087. 087. Ya, oke. Wah, 087. Ini. Ya. 087. Nomornya? Oke, makasih. Sekarang selanjutnya 041. 041. 041. Loh, kok diborong satu keluarga ya? Wah, berkat Natal ya Bu Christine ya. Ya, selanjutnya 077. 077. Siapa? 077? Henry? Oh bukan. Kok Andri? Oke, Andri. Terima kasih. Ya, selanjutnya 081. 081. Yeay. Terima kasih. Oke. Sekarang saya butuh orang lagi untuk mengambil ya. Siapa ya? Nah, Pak Komandan ya yang ngambil ya. Wih. Silakan ambil 5. 5. Nomornya berapa? Oh. Ya 5. Jatuh terus sih. Jatuh terus ya. Devi sudah siap? Adanya 5. Yang kecil nggak ada? Oh, oke. Oke, nomornya adalah 053. 053. Yeay, 053. Terima kasih. Sekarang 030. 030. Yeay, Bapak Roni. 030. Ya. 030. Oke, selanjutnya 073. 073. Ya, 073. Depo. Oke. 073. Terima kasih. Oke, kurang 1 ya. 024. 024. Oke, Catherine yang terima 0.
Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita mau ambil yang setrika dulu ya. Oke. Oke. Kita mau ambil yang barang kecil dulu ya. Apa ini? Tahu? Oke, siapa mau? Oh, semua angkat tangan ya. Sekarang ambil 2 nomor. Saya minta Ibu Ketua aja. Ibu Ketua, ambil 2 nomor. Kalau nggak dapat ya ada mas-mas di sini, mas banyak. Oke. 046. Ya, 046. Nggak ada, Mas nggak ini. Oke, loh. Keller lagi. Wow. Oke, terima kasih. Masih ada 1 lagi ya. Siapa yang mau? Saya. 039. 039. Oke, ayo maju. Yang panitianya kok nggak ada yang dapat ya semuanya? Tenang, masih ada hadiah utamanya. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita mau setrika dulu ya. Setrika ada 2 setrika sama 2 dispenser ya. Oke. 2 setrika dulu sama 2 dispenser. Saya minta Bapak Yobi maju, ambil 4 nomor. 4 nomor, 2 untuk setrika, 2 untuk dispenser. Empat. Oke. Selanjutnya 054. Ayo. Yeay. Foto dulu. Oke. Ya, 054 benar. Ada 1 lagi setrika? 095. 095. Yeay. 095. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya 060. 060. Dispenser. Ada mas, nggak ada. Habis masnya. 060 benar Pak? Oke, 060. Dispenser yang ini aja. Yang ini aja, saya kasih yang sama. Cuma saya kasih yang lebih bagus Pak. Oke, 060. Tinggal foto Pak. Sama saya loh Pak. Oke, belum. Terima kasih. Oke, sekarang ya, 1 dispenser lagi. 102. 102. Ya, oke. Kasihkan. Terima kasih. Oke, sekarang. Nah, ini
pesanan orang-orang. Saya bawa ini orang-orang, saya pesen ya, saya pesen. Gimana caranya saya bagi ya? Banyak yang pesen, ada yang pesen Magicom, ada yang pesen kipas angin. Ada 3 hadiah yang belum terbagi. Ayo siapa yang dapat? Saya minta kesediaan siapa ya? Oke, Cik Mel. Cik Mel, ambil 3. 2 aja, 2 dulu. Magicom. Oke. Oh, ini yang datang paling pagi yang dapat. Wow! Siapa ya yang paling pagi? Anak-anak senang karena dia yang paling pagi. Nomornya adalah 001. Siapa? 001? Ya, terima kasih. Oke. Sekarang ada lagi. Oh, foto-foto. Terima kasih. Oke. Ya, 1 Magicom-nya lagi. Nomornya ini juga yang datang pagi. 010. Pasti anak-anak itu. Yeay. Loh. Ya. Anak dan mama semuanya dapat Magicom. Kasihkan Bapak Mayor ya. Loh. Tukar ya sama Bapak Mayor ya. Ya mau tukar. Oh enggak mau Pak. Enggak mau. Oke, silakan. Ya. Foto. Kalau nggak dipakai rusak loh. Tidak mau tukar sama Bapak Mayor. Siapa tahu yang hadiah utama ini mau tukar ya Pak ya? Oke, kita ambil 1 hadiah kipas angin. Ini hadiah terakhir, tinggal 1 Bapak Mayor aja deh. Oke, ini juga yang datang Pak. Ya nggak pagi sih. 0. Kok diam semua ya? 027. Gak ada ya? Angus. Oke. Wah, saya minta kesediaan Bapak Mayor untuk memberikan hadiah utamanya. Oke, Ci Indah. Dapat kipas angin. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Yang nggak dapat tahun depan datang lagi. Tahun baru ada hadiahnya. Ada dong. Oke, silakan. Bagi yang mudik dan dapat tahun baru. Tahun baru ada door prize-nya. Jadi harus datang ya. Kalau sudah pulang kampung, sudah pergi, ya berarti bukan rezekinya. Ya. Ya, ibadah sore hari ini sudah selesai. Saya minta kesediaan Ibu Mayor untuk tutup dengan doa berkat. Iya. Terima kasih untuk semua kehadiran kita malam hari ini. Kita telah penuh dengan sukacita dan terima kasih untuk semua kerjasama yang baik dari opsir setempat, semua pengerja. Tuhan telah menolong kita sepanjang tahun ini dan secara khusus panitia Natal ya, mulai dari ketua sampai kepada seksi semuanya. Terima kasih. Kita sudah melihat bagaimana hasil pekerjaan kita bisa membagi berkat kepada sesama kita ya. Terima kasih untuk semuanya.
Terima kasih kehadiran kita malam hari ini, dan saya persilakan nanti Bapak Mayor ke depan untuk kami bersama-sama mengucapkan Selamat Natal. Namun kita mau doa dulu ya. Terima kasih ada ofisir dari Korps 1 sama dengan jemaatnya sudah hadir malam hari ini membuat kami bersuka cita ya, karena ada hamba-hamba Tuhan dari Korps 1. Baiklah, kita akan mengakhiri. Kita berdoa, semua sudah dapat makanan ya. Saya akan berdoa, sesudah selesai berdoa kita akan menyanyikan puji Allah. Kemudian kita akan bersalam-salam ya. Ya, kita berdoa kemudian kita akan menyanyi puji Allah. Bapa di sorga, terima kasih untuk semuanya. Baik kami yang sudah hadir malam hari ini, kami yang telah mengambil bagian dalam pelayanan, terima kasih untuk kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami tahu Tuhan yang akan kembali memberi upah buat kami sekalian. Hamba berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan, semua kami yang hadir malam hari ini, kami akan ke tempat kami masing-masing, bahkan sepanjang minggu ini ada kegiatan-kegiatan pekerjaan apapun yang kami lakukan, atau kami berlibur mengunjungi keluarga-keluarga kami, Tuhan menyertai dan melindungi kami semua Bapa. Beri kami kesehatan kuat untuk menjalani hari-hari ini. Kami juga ingat Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang tidak dapat bersama dengan kami, khususnya Dr. Elda yang ada di Labuan Bajo. Dan saat dia akan mungkin ke tempat tugas yang baru nanti, Tuhan pun akan memberkati dia. Tentu dia rindu ada bersama dengan kami. Namun kami percaya hari ini pun Tuhan ada bersama dengan dia. Keluarga Tobias dan juga Bapak Simon bersama Ibu yang ada di Jakarta, Tuhan juga memberkati mereka. Dan terima kasih untuk jemaat-jemaat Tuhan yang boleh datang berlibur bersama-sama beribadah di tempat ini. Ada Saudara Dana, kami bersyukur Bapak, dan juga ada keluarga-keluarga dari Bapak Ucok dan siapapun mereka Bapak, boleh berlibur dan kami boleh menikmati sukacita malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami akan pulang, Tuhan menyertai, kami akan menikmati berkat Tuhan, Tuhan suci kuduskan, supaya menguatkan tubuh kami Bapak. Terpuji, termulia, teragung Kau Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan berikan Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan Kau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya Yesus datang kembali. Puji Allah, puji Allah. Damai di
dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih.